Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mereview mengenai bab 3, yaitu tentang kuat medan magnet. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan dan dipahami. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Sebuah kawat lurus dialiri arus diletakkan di antara dua buah magnet batang seperti terlihat pada gambar. Yang ditanya adalah kemana arah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat lurus ini. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan konsep kaidah tangan kanan yang bisa digunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus dan 4 jari menunjukkan arah kuat medan magnet dan arah telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Dalam hal ini, kuat medan magnet arahnya selalu berasal dari utara menuju ke selatan, sehingga kita bisa gambarkan arah kuat medan magnet seperti terlihat pada gambar. Lalu, arah arusnya sudah terlihat jelas mengarah seperti terlihat pada gambar. Arus dan B harus saling tegak lurus. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan dapatkan bahwa gaya Lorentz akan mengarah ke bawah. Jadi jawaban pada soal ini adalah D. Contoh soal yang kedua. Dua buah kawat lurus panjang masing-masing dialiri arus sama besar, yaitu 10 ampere, seperti terlihat pada gambar di bawah. Medan magnet yang disebabkan arus listrik yang mengalir pada kedua kawat di titik P adalah. Untuk mengerjakan soal ini, yang harus kita lakukan adalah kita gunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk menentukan arah B pada titik P akibat interaksi dari masing-masing kawat. Yang pertama, pada titik P akibat kawat I1 akan timbul kuat medan magnet yang arahnya ke atas. Kita namakan kuat medan magnet ini B1. Kemudian, dengan menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus berarus listrik, di titik P akibat pengaruh dari arus I2 yang arahnya masuk bidang kertas, maka kita akan peroleh hasil kuat medan magnetnya juga arahnya ke atas. Sehingga kita hitung nilai BP-nya adalah resultan dari B1 dan B2. Kita masukkan nilai B1 dan B2-nya sesuai dengan persamaan kuat medan magnet pada kawat lurus berarus. Kita masukkan data-data angka yang ada di soal. Kita akan peroleh nilai BP sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah ke atas. Contoh soal ketiga. 3 buah kawat tersusun seperti pada gambar. Kawat pertama dialiri arus ke arah atas sebesar 1 ampere dan kawat kedua dialiri arus 2 ampere mengarah ke atas. Sementara pada kawat ketiga yang dialiri arus 3 ampere mengarah ke bawah. Jarak antara kawat I1 dan I2 sebesar 2 meter dan jarak antara I2 dengan I3 1 meter. Pada soal ini yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya magnetik pada kawat kedua untuk panjang kawat sebesar 1 meter. Untuk mengerjakan soal ini, kita lihat dulu kawat kedua itu dipengaruhi oleh dua kawat lain, yaitu kawat pertama dan kawat ketiga. Jadi, kita harus perhatikan interaksi yang terjadi pada kawat kedua akibat dari kedua kawat yang lainnya. Pada kawat kedua akan timbul gaya sebesar F21 akibat pengaruh dari kawat yang pertama. Nilainya bisa kita cari dengan cara F21 sama dengan mu0 I2 kali I1 kali L per 2pi kali A21. Kita masukkan data yang ada di soal, kita dapatkan F21 sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Untuk arah akibat interaksi kawat pertama dengan kawat kedua ini, di kawat kedua itu akan mengarah ke kiri. Ini bisa kita dapatkan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Lalu, kita bisa lihat gaya yang timbul pada kawat kedua akibat pengaruh kawat ketiga. Kita namakan saja gaya yang terjadi akibat interaksi antara kawat kedua dan ketiga ini sebagai F23.
kita bisa hitung nilainya dengan menggunakan persamaan F23 sama dengan mu0 kali I2 kali I3 kali L per 2pi kali A23. Kita masukkan data yang ada di soal, maka kita peroleh hasil untuk F23 sebesar 12 kali 10 pangkat min 7 Newton. Untuk arahnya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan peroleh pada kawat kedua akibat interaksi dengan kawat ketiga akan timbul gaya yang arahnya ke kiri. Nah, kalau begitu, gaya total yang terjadi pada kawat kedua itu adalah resultan dari kedua gaya F21 dan F23. Kita jumlahkan saja, kita peroleh hasilnya F2 adalah F21 tambah F23. Kita dapatkan hasil sebesar 14 kali 10 pangkat min 7 Newton. Untuk arahnya sudah pasti ke arah kiri. Contoh soal yang keempat. Titik P berada di sekitar dua buah penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti gambar berikut. Arus yang mengalir pada kawat melingkar sebesar 8 per pi ampere. Jari-jari setengah lingkaran tersebut 1 meter. Lalu arus yang mengalir pada kawat lurus sebesar 2 ampere, di mana jarak kawat tersebut ke titik P sebesar 1 meter. Pertanyaan pada soal ini adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu kawat setengah lingkaran. Kita namakan kuat medan di titik P untuk kawat setengah lingkaran tersebut sebagai B1. Untuk menghitung besarnya, kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. Kita masukkan data yang ada di soal, kita akan dapatkan nilai dari B1 adalah 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Untuk arah kuat medan magnet di titik P pada kawat setengah lingkaran ini, kita gunakan saja kaidah tangan kanan menggenggam, di mana ibu jari menyatakan arah B dan 4 jari yang melipat itu adalah arah arus. Di titik P akan kita peroleh hasil kuat medan magnet B1 akan mengarah masuk bidang kertas. Lalu kita akan cari kuat medan magnet pada kawat lurus. Kita namakan kuat medan magnetnya sebagai B2. Kita gunakan persamaan kuat medan magnet pada kawat lurus berarus, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2πr. Kita masukkan data yang ada di soal, kita akan peroleh nilai B2 sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Untuk menentukan arah B2 di titik P, kita gunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus berarus, di mana ibu jari adalah menunjukkan arah arus dan 4 jari yang melipat menyatakan arah B. Sehingga dari sini kita akan dapatkan pada titik P, arah B2 itu adalah keluar bidang kertas. Nah, dari sini kuat medan total yang terdapat pada titik P kita namakan saja BP. Nilainya kita mencarinya dengan menggunakan perhitungan, kita hitung selisih dari B1 dengan B2. Berarti BP adalah B1 kurang B2. Kita akan peroleh hasil 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Di mana kuat medan magnet di titik P ini akan mengarah masuk bidang kertas searah dengan B1. Jadi, jawaban pada soal ini, nilai dari BP adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah masuk bidang kertas. Contoh soal yang kelima. Sebuah muatan negatif min Q bergerak dalam medan magnet homogen seperti ditunjukkan pada gambar. Gambar yang benar mengenai gaya magnetik yang dialami benda bermuatan adalah, ini adalah soal pilihan ganda, kita disuruh menentukan yang mana yang benar dari kelima pilihan ini. Jadi, langkah kerjanya adalah kita ingat dulu bahwa pada soal ini muatan yang bergerak adalah muatan negatif. Artinya, muatan negatif itu arah geraknya berlawanan arah dengan arah arus. Sehingga kita bisa gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz ataupun menentukan arah I ataupun B-nya. Yang pertama kita lihat di sini yang A sudah pasti salah. Kenapa? Karena arus, gaya, dan kuat medan magnet itu harus saling tegak lurus. Berarti yang E juga pasti salah. Karena ketiga variabel I, F, dan B harus saling tegak lurus. Lalu sekarang kita lihat option yang B. Kalau option yang B itu arus muatannya ke arah atas bergeraknya, maka arus akan bergerak ke arah bawah. Artinya
kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah F-nya, ternyata kita akan peroleh jawaban di B itu pasti salah. Dengan cara yang sama, kita lihat yang C. Yang C muatannya bergerak ke arah kiri, artinya arusnya pasti bergerak ke arah kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan peroleh bahwa nilai F di situ salah. Harusnya arah F-nya ke arah atas. Nah, otomatis jawabannya pasti D. Yang D ini sudah sesuai. Kenapa? Karena kalau V-nya bergerak ke arah kanan, arus pasti ke kiri. Dimana di sini B-nya itu keluar bidang kertas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan sudah pasti yang D ini jawabannya benar. Untuk mempersiapkan diri menghadapi mid semester, bab 3 ini yang akan keluar di mid semester ada beberapa topik, yaitu mengenai medan magnet pada kawat lurus berarus listrik, medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik, medan magnet pada solenoida, medan magnet pada toroida, gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik, gaya Lorentz pada partikel bermuatan, dan gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Silakan pelajari topik-topik ini di halaman 61 sampai 75 di buku paket kamu. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.